Halo teman-teman Sportisi Motorsport, kali ini kita kedatangan NMAX putih yang bakal digarap pakai paket hematnya dari Sportisi ya. Jadi paket hematnya itu simple sih, jadi cuma pakai blok dan piston ukuran 63 mm dan injektor. Dan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 1 hari aja. Jadi teman-teman buat yang mungkin NMAX-nya udah mulai ngerasa kurang bertenaga, udah agak loyo, terutama NMAX yang generasi pertama gini ya, mungkin bisa menjadi solusi dengan cara mengupgrade sektor mesinnya yang simpel-simpel aja. Yang pastinya aman juga buat harian, buat touring juga, bulanan, tahunan, pokoknya masih aman. Dan kita lihat ubahnya seperti apa dari paket hemat yang disediakan dari Sportisi Motorsport. Nah, jadi ini grafik NMAX yang tadi standar yang udah di dyno ya. Kita lihat tenaga maksimalnya itu cuma 10,32 HP di 7.990 rpm dan torsinya ada di 10,9 Nm di 6.520 rpm. Dan kalau kita ngeliat grafiknya di sini dia kuat, torsinya tuh cuma sampai di sekitar putaran 7.000 nih ya, 6.500 ya. 6.500 dia agak anjlok, agak transisi, habis itu baru naik lagi di sekitaran 7.000 atau 7.500 lah powernya. Jadi ini torsinya di sini, gantian ke powernya naik sini, torsinya gantian turun gitu. Dan emang namanya motor standar, grafiknya nggak mulus-mulus banget ya. Ada dekoknya, kemudian juga dia keriting-keriting di ujungnya gitu. Yaudah, habis ini akan langsung kita bongkar dan kita akan melihat afternya setelah dibikin 63 paket hemat, kira-kira tenaganya naik jadi berapa. Langsung. Nah, ini dia part-part yang bakal kita pakai di paket hematnya Sportisi untuk Yamaha NMAX Aerox dan Maxi seriesnya lah ya. Jadi kita pakai blok aftermarket. Ini udah double cooling. Jadi dia water jacketnya lebih tebal. Jadinya bisa menghindari gejala overheating. Bahannya juga seramik, jadi bisa melepas panas lebih baik dibandingkan blok standarnya gitu. Kemudian dikombinasi juga dengan ini. Jadi pistonnya juga udah forge. Dia domnya nggak terlalu tinggi juga karena emang kalau di sini di setnya buat harian. Jadi mainnya di angka 12,12 banding 1 kalau nggak salah perbandingan kompresinya. Nih dia. Lalu tentunya udah sepaket sama ring piston, ada bushingnya, ada pen piston, dan injektor. Injektornya ini kita ganti. Injektor standarnya pakai aftermarket juga, biar bahan bakarnya nggak ngelin ya, atau terlalu kering karena diameter pistonnya sekarang udah lebih besar. Pelengkapnya tentu aja ada packing atas, packing bawah. Diganti baru semua sesuai dengan diameter boring barunya, biar nggak ada rembes-rembesan. Habis ini langsung kita eksekusi. Nah, langsung aja dibongkar NMAX yang bakal digarap dengan paket hematnya tadi itu, yang langsung dikerjakan oleh mekanik-mekanik handals dari Sportisi. Asik. Pada jaim banget kalau ada kamera. Heran gua. Nah, setelah bodi dipretelin, nanti berikutnya bakal copotin ini jok dan bagasi. Dan ternyata pekerjaannya nggak perlu ngelepas mesin ya, Mas Bir-Bir ya. Oke, siap. Jadi prosesnya bakalan lebih cepat karena mesinnya nggak perlu mundur, alias nggak perlu dilepas dari rangkanya atau dari engine mountingnya. Jadi crankcase bisa tetap nempel, cuma bloketnya bisa dilepas. Nanti kita lihat prosesnya kayak apa.
Nah, ini blok sama head lamanya udah kelepas, bisa dilihat di sini gosong banget ya, hitam banget. Pistonnya juga pantatnya udah pada kebakar-kebakar gini karena emang jam terbangnya udah tinggi. Begitu juga di ruang bakarnya, hitam dok guys, gosong banget. Terus, nah ini dia blok dan pistonnya akan kita pasang di NMAX ini ya. Jadi diameter lebih besar. Terus juga di sini kelihatan water jacketnya atau tampungan radiatornya lebih gendut ya dibandingin yang blok standar. Jadinya dia nampung air radiator bisa lebih banyak. Jadi diharapkan bloknya bisa lebih adem. Ini lagi dibersih-bersihin crankcase-nya. Habis itu nanti akan di porting sedikit di headnya, di lubang importnya buat ngilangin kasar-kasar kulit jeruk. Nah, setelah tadi udah dibersih-bersihin headnya, sekarang kita portingnya nggak terlalu gede, paling nggak ngilangin kulit jeruknya biar sirkulasi udara sama bensinnya ini lebih halus atau lebih lancar nih masuk ke ruang bakarnya. Nggak terlalu besar juga karena emang klepnya masih standar, TB-nya standar, jadi emang nggak butuh lubang import atau porting yang terlalu besar. Jadi kita udah selesai ngedyno paket hemat si NMAX ya, dan hasilnya kalau kita lihat di sini ya. Nah, tenaga maksimalnya naik nih teman-teman, dari yang tadinya 10,3 HP atau horsepower jadi 13,7 horsepower. Dan ini udah bisa didapatkan di putaran yang lebih rendah ya. Kalau tadinya nih di sekitar hampir 8.000 RPM peaknya, kalau sekarang di 6.800 tuh udah dapat peak powernya. Kemudian yang oke banget sih sebenarnya torsinya nih. Jadi yang awalnya cuma 10,9 di 6.500, sekarang bisa dapat 14,8 Nm, hampir 15 Nm, dan itu bisa didapat di RPM yang lebih rendah, hanya di 6.290 RPM. Jadi ini oke banget. Dan kalau kita ngeliat grafiknya ya, ini yang biru nih yang standar, dan yang merah itu yang udah upgrade-nya. Nah, kalau bawahnya ini tentu aja bukannya sama, tapi ketika lebih naik lagi ya, sini kita lihat di putarannya. Nah, sejak 4.000 nih, 4.500 RPM, ini udah langsung tinggi, jauh lebih tinggi dibandingin yang standar ya. Ini gap-nya jauh banget kalau teman-teman bisa lihat. Sini torsinya langsung melonjak tinggi di powernya, kemudian gantian torsinya turun dan dilanjut dengan powernya sampai ke putaran atas. Nah, putaran atasnya kenapa turun ya? Wajar turun, karena kan knalpot masih standar nih. Jadi emang kalau karakter-karakter knalpot yang lubangnya kecil atau standar itu bawahnya tuh enak banget. Jadi ini buat stop and go, buat harian, buat nanjak-nanjak, buat nyalip-nyalip ini enak banget sih. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk yang paket A-nya. 3 jutaan NMAX, tenaganya, torsinya bisa langsung melonjak naik. Berikutnya kita akan masuk ke paket B-nya sekalian kali ya. Jadi akan kita colok dengan camshaft dan kita lihat lagi perubahan tenaganya kira-kira akan sebanyak apa. Oke, check it out. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Jadi ini NMAX-nya udah di dyno tadi kondisi 63 ya, yang paket A atau paket hematnya sekarang dibongkar lagi dan akan kita tambahin ini nih. Nah, jadi udah ada camshaft-nya di sini custom. Yang pasti pengerjaannya bakal plug and play, jadi nggak banyak ubahan, tinggal colok aja ke head-nya. Sehingga kalau untuk harian PNP ini enak banget karena pengerjaannya nggak makan waktu banyak. Ini juga lagi dibongkar head-nya. Tuh, bisa kita lihat lagi mau nyabu gigi sentrik. Habis ini kita pasang camshaft-nya dan di dyno lagi kira-kira perubahan tenaganya akan seperti apa. Yang pasti ini angka-angkanya udah berubah dibandingin yang standar, jadinya harusnya performanya lebih baik. Oke, lanjut. Oke.
Mantap. Oke, jadi udah hidup. Ini udah dipasang camshaft-nya atau loken asnya. Ternyata masih halus ya. Nih, suara knalpotnya halus, suara mesinnya juga halus, langsamnya juga normal, langsam normal banget. Kita dengerin coba di headnya, suaranya juga halus ya, nggak ada gemericik di sini, masih adem ayem, langsamnya normal banget. Coba kita geber dikit. Wih deh, kayak motor standar. Nah sekarang saatnya bakal kita masukin ke ruang dyno dan kita uji tenaganya kira-kira perubahannya seperti apa setelah dicolok Nokenas custom. Sekarang kita lihat ruang dyno. Nah ini lagi dipersiapkan NMAX-nya. Dan kita akan lihat seberapa besar kenaikan tenaga. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai risetnya yang paket hemat. Di sini udah ada beberapa grafik. Kita jelasin satu persatu ya. Pertama ada yang standarnya, kita lihat dulu NMAX standar. Ya grafiknya seperti ini ya. Jadi dia linear aja dari bawah sampai atas. Nggak terlalu ada tenaga yang terlalu signifikan. Paling di bawah sini aja nih, di sekitar 4.500 rpm ya. Agak sedikit menanjak. Torsinya cuma atasnya linear aja. Kemudian nih paket A yang pakai 63 plus injektor dan dia naik jadi 13,7 HP di 6.830 rpm, kemudian torsinya naik jadi 14,87 Nm di 6.290 rpm ya. Dari ama standar nih jauh banget naiknya. Dan kalau kita ngeliat grafiknya tentu aja dibandingin standar dia akan lebih tinggi ya. Jadi kalau yang standar tuh grafiknya merah, nah ini yang ungu nih yang versi 63 plus injektor. Jadi dia langsung naik, oke banget naiknya. Kemudian juga dia di sini cukup kuat di bawahnya, cuma karena emang knalpotnya masih standar, jadi di ujung-ujungnya ya turunnya tuh mirip-mirip kayak standar ya, nggak terlalu signifikan lah. Kemudian untuk yang paket yang B ini kita tambah lagi, kita cek grafiknya. Nah yang B ini kita pakai injektor tadi 63 ditambah cam custom. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini grafiknya naiknya ugal-ugalan banget nih teman-teman. Jadi dari 3000 rpm sampai ke 5.500 sampai ke 6.000 rpm itu torsinya galak banget kalau dibandingin grafik yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini pasti buat stop and go bakal enak banget. Nggak akan terasa boyo, pasti kerasa sat-set lah mesin motornya. Cuma lagi-lagi karena knalpotnya masih standar, jadi di ujungnya nih sedikit turun. Nah kalau yang ini tuh emang kalau kita ngeliat peak powernya tuh agak lebih rendah ya. Di sini cuma 1344 sama torsinya cuma 1466, sedikit lebih kecil dibandingkan yang non camshaft ya, artinya yang cam masih standar. Karena emang angka-angkanya ini harusnya kalau udah ganti cam itu udah sewajibnya ganti knalpot. Makanya di sini bawahnya galak banget, cuma peak di sininya turun sedikit dan di ujungnya juga ngedrop ya, karena knalpotnya masih standar, lubangnya kecil-kecil. Lalu yang terakhir ini dia kita paket paling lengkap. Jadi di sini udah pakai 63, ganti injektor, ganti cam plus knalpot ya. Ini knalpotnya knalpot standar kita bobok dan hasilnya bisa teman-teman lihat jauh banget. Jadi dari 10,32 HP standarnya naik 13.7, 13.4 dan yang ini 15,29 HP di 8.460 rpm. Sedangkan torsinya ada di 14,52 Nm, ada di 6.300 rpm. Dan kalau kita lihat grafiknya, lihat ya, bede, emang dia bawahnya mungkin nggak setinggi yang pakai knalpot standar ya.
Jadi ini tuh merupakan yang terbaik baik di sisi bawah, tengah atau atasnya. Kalau kita ngelihat bawahnya, ini dia naiknya lebih konsisten. Jadi kalau kita lihat grafiknya, kalau ini kan naik, habis itu langsung ngedrop ya di sininya. Kalau ini tuh dari sini konsisten langsung naik, set, grafiknya halus banget. Habis itu gantian sama powernya di sini naik nih. Ini momen setelah VVA kebuka ya, jadi ada sedikit ngayun dan terus naik sampai di ujung nih di limiternya. Kalau kita ngelihat di ujungnya, ini jauh banget ya. Jadi ini standar di sini, kemudian cam standar di sini. Ini NMAX standar yang merah, cam standar 63, kemudian juga 63 camshaft knalpot standar, dan yang ini 63 injektor camshaft dan pakai knalpot standar boboknya SM. Dan enak ya, knalpot yang kita custom ini tuh masih adem banget suaranya. Jadi benar-benar bersahabat di telinga. Makanya enak buat harian. Jadi nggak khawatir kena tilang juga. Karena apa? Meskipun powernya 15, hampir 15,3 nih ya, tapi suaranya senyap banget. Nih langsung aja kita cek suara knalpot customan dari Sportissimoto. Oke, ini dia teman-teman NMAX yang sudah di-upgrade pakai paket materi dari Sportissimoto. Ya looksnya standar aja ya, karena emang motornya buat harian, nggak banyak modifikasi. Terus juga ini dia knalpotnya udah kita custom. Kita cat lagi sekalian, kita pakein yang high temp, jadinya tuh nggak ada ininya ya, nggak ada bekasannya gitu, bekas belekannya tuh nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu. Kayak knalpot standar, ujungnya juga masih kecil gitu kan. Semuanya rapi lagi, balik normal, semua cover-cover juga udah kepasang. Ini CVT-nya masih standar, belum ada oprekan apapun, jadi kita emang mau ngelihat ketika CVT standar kira-kira hasilnya power kayak apa, dan hasilnya kayak yang grafik teman-teman udah lihat. Semuanya masih serba standar kecuali bloknya ya, kelihatan tuh kalau ngintip-ngintip udah pakai yang blok yang seramik gitu. Oke, langsung aja kita dengerin kira-kira suara knalpotnya seperti apa nih. Kita nyalain, langsapnya normal banget. Nah, cuma sedikit-sedikit lebih ngebas aja tuh. Dan kalau kita geber, nggak banyak berubah ya, masih bener-bener mirip banget standar. Tapi dengan spesifikasi ini, dengan suara yang halus ini, udah bisa menghasilkan power mencapai 15 HP kurang lebih ya. Teman-teman udah lihat sendiri hasil grafiknya. Kira-kira gimana? Menarikkah untuk dipinang? Paket hemat untuk NMAX dan beberapa motor lainnya, bisa buat Aerox juga. Mulai dari 3 jutaan, bisa sehari jadi dengan appointment atau janji terlebih dahulu. Bisa langsung aja hubungi admin kita, terus juga pilih paketnya mau paket A, paket B dengan knalpot, atau knalpotnya bos sendiri boleh aja sih. Ya, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Ya, atau langsung datang ke bengkel kita, bisa dicari di Google Maps, itu ada namanya Sportissimoto Motorsport di Bilangan Rawamangun, Pulau Gadung dan sekitarnya. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.